Ambarawa merupakan sebuah kecamatan di Jawa Tengah yang menjadi saksi dari pertempuran besar yang terjadi pada akhir tahun 1945, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Ambarawa merupakan momen penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda yang ingin merebut kembali atau ingin menjajah kembali negeri ini. Monumen ini diresmikan pada tahun 1974, didirikan untuk memperingati pertempuran besar yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Pertempuran yang menjadi salah satu momen kunci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Memasuki bagian dalam monumen, pengunjung akan melihat diorama yang menggambarkan pertempuran sengit antara pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Isdiman melawan sekutu yang didukung oleh tentara Belanda. Diorama ini menampilkan momen-momen krusial dari pertempuran yang terjadi antara 20 November hingga 15 Desember 1945, ketika Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setiap relief di dinding monumen ini bercerita tentang keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia. Relief-relief tersebut menggambarkan taktik cerdik yang digunakan oleh Kolonel Sudirman, seperti taktik supit urang yang berhasil menjepit musuh dari dua sisi, sehingga mengganggu komunikasi dan sistem pertahanan mereka. Jadi saya bercerita sedikit tentang pertempuran di Palagan Ambarawa. Di pertempuran di Palagan Ambarawa itu pertama dipimpin oleh Bapak Letkol Isdiman, ya. Pertempurannya itu bersifat untuk dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, karena pertempurannya terjadi itu setelah terjadi proses kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal bulan Oktober, November, Desember 1945. Jadi pertempuran di Palagan Ambarawa ini terjadi setelah proses kemerdekaan. Kemudian yang ditugaskan untuk melakukan pertempuran di Palagan Ambarawa itu adalah Bapak Letkol Isdiman. Beliau adalah Panglima Divisi dari Purwokerto yang ditugaskan untuk melakukan agresi militer selama 3 bulan di Ambarawa. Kemudian tepat pada pertengahan tugasnya, beliau itu terlebih dahulu gugur atau meninggal dunia pada kegiatan agresi militer di Palagan Ambarawa. Kemudian pertempuran di Palagan Ambarawa dilanjutkan langsung oleh beliau Bapak Jenderal Sudirman, ya, yang terkenal beliau melakukan serangan di Palagan Ambarawa selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 13-14 Desember 1945. Yang paling terkenal yaitu menggunakan strategi perang, yaitu taktik sumpit udangnya. Kemudian alasan mengapa terjadi pertempuran di Palagan Ambarawa, yaitu ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, ketika Jepang sudah mulai kalah, terkena bom Hiroshima dan juga Nagasaki. Kemudian para tentara Jepang yang seharusnya pulang ke negaranya untuk ditugaskan oleh pasukan Nika, tetapi dipersenjatai kembali oleh para pasukan Nika. Kemudian para tentara dari Jepang tersebut ingin menguasai kembali kawasan Jawa Tengah, khususnya Ambarawa. Kemudian karena adanya peristiwa tersebut terjadilah peperangan Palagan Ambarawa.
selanjutnya, saat itu bagaimana kondisi pasukan Indonesia ketika menghadapi Belanda di Ambarawa ini, Pak? Baik, jadi untuk kondisi pasukan Indonesia itu pertempurannya pertama kali hanya menggunakan pasukan dari Bapak Jenderal Sudirman dan juga sisa-sisa dari prajurit yang dimiliki Bapak Letkol Sudirman. Kemudian ditambah lagi oleh Laskar Para Pemuda, kemudian TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan juga BKR, Bantuan Keamanan Rakyat, dan didukung lagi oleh para pejuang-pejuang lokal. Ya, kondisinya tersebut dalam kondisi yang sangat mencekam untuk kawasan kota Ambarawa karena terjadi pertempuran yang sangat sengit untuk membubarkan dan juga memulangkan para pasukan tentara Jepang yang ingin menguasai kawasan di Ambarawa. Meski dalam kondisi terbatas, pasukan Indonesia berhasil menekan musuh dengan strategi gerilya yang cermat. Pertempuran berlangsung selama beberapa minggu, hingga akhirnya Belanda dipukul mundur. Di sini terlihat jelas bukan hanya tentara, tetapi juga penduduk lokal yang ikut serta dalam perjuangan. Mereka bersatu melawan musuh yang memiliki persenjataan lebih modern dan lengkap. Kehadiran penduduk lokal dalam perjuangan ini menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya milik tentara profesional, tapi juga tanggung jawab bersama-sama seluruh warga negara. Di halaman Monumen Palagan Ambarawa, kita bisa melihat tank yang digunakan dalam pertempuran ini. Kendaraan baja ini adalah salah satu alat perang yang dimiliki oleh sekutu. Namun dengan taktik gerilya yang diterapkan oleh pasukan Indonesia, mereka berhasil mengimbangi bahkan menghancurkan kendaraan-kendaraan lapis baja ini. Di sini juga terdapat kereta perang yang dulu digunakan sebagai bagian dari transportasi logistik oleh pasukan sekutu. Kereta ini menjadi bagian penting dalam pergerakan pasukan dan persenjataan mereka. Namun pasukan Indonesia dengan cerdas berhasil menghalau pergerakan ini dengan memutus jalur transportasi penting. Selain tank dan kereta, truk perang ini digunakan untuk mengangkut pasukan dan logistik militer. Kendaraan-kendaraan ini menjadi target utama pasukan Indonesia dalam taktik gerilya mereka, karena dengan memutus pasokan logistik, mereka bisa memperlemah kekuatan musuh secara signifikan. Pesawat tempur P-51 Mustang ini menjadi simbol superioritas udara yang dimiliki sekutu pada masa itu. Pesawat ini digunakan untuk menyerang pasukan darat dan memberikan perlindungan udara bagi pasukan sekutu. Namun, keberanian pasukan Indonesia membuat mereka tidak gentar meski menghadapi serangan udara seperti ini. Di dalam Monumen Palagan Ambarawa juga terdapat Museum Istimen. Museum ini didedikasikan untuk mengenang Letkol Istimen, salah satu pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut. Museum Istimen menyimpan banyak sekali memorabilia yang menjadi saksi bisu perjuangan Letkol Istimen, seorang tokoh penting dalam Palagan Ambarawa. Museum ini tak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga menggambarkan kisah heroik Istimen yang memimpin pasukan dengan keberanian luar biasa hingga akhirnya gugur di medan perang. Di dalam museum, salah satu pameran yang paling mencolok adalah peta strategi perang yang menunjukkan bagaimana pertempuran diatur dengan cermat oleh Letkol Istimen. Museum ini juga menyimpan berbagai senjata yang digunakan dalam pertempuran, seperti ada beberapa senapan, mortir, perlengkapan tempur lainnya, hingga seragam tentara Indonesia. Baik, jadi untuk dampaknya dari pertempuran di Palagan Ambarawa yaitu
satu kawasan dari Jawa Tengah khususnya melalui kota Ambarawa, berkat adanya pertempuran medan perang Palagan Ambarawa, kawasan Jawa Tengah terbebas dari belenggu penyerangan Jepang dan juga nikah. Kemudian yang kedua, membebaskan masyarakat Ambarawa khususnya Jawa Tengah dan juga sekitarnya dari penjajahan kembali, ya, penjajahan kembali setelah diumumkan bangsa Indonesia merdeka. Untuk yang terakhir itu kan dulu pertempuran ini ada di Ambarawa. Nah, pasti tidak hanya di satu titik. Di beberapa lokasi itu di mana saja ya Pak tempat pertempuran terjadi? Baik, jadi pertempuran di Palagan Ambarawa itu terjadi di sepanjang jalan, tepatnya di Jalan Lemah Abang, tahu? Itu di Bergas, itu jalan nanjak ke arah Bandungan, itu ada Tugu Kepahlawanan di sana. Itu dimulai dari sana, kemudian di Jalan Bawen, kemudian di sepanjang Jalan Ambarawa sampai dengan perbatasan kota Temanggung sampai dengan Pingit, ya, di Coffee Eva Banaran itu. Untuk pertempurannya itu terjadi di sepanjang jalan. Kemudian untuk pusat-pusat titik pertempuran lain ada dua tempat. Yang pertama itu ada di Benteng William II, itu sebagai tempat untuk menahan para tentara Jepang yang sudah diamankan. Kemudian yang kedua yaitu di Benteng Tangsi Banyu Biru, itu adalah salah satu tempat pertahanan juga yang dimiliki oleh Jepang pada saat itu. Jadi kurang lebih tempatnya itu ada 3 tempat, yang satu di sepanjang jalan pusat kota Ambarawa, yang kedua di Benteng William, kemudian yang ketiga di Benteng Tangsi Banyu Biru. Monumen Palagan Ambarawa dan Museum Istiman tak hanya mengingatkan kita pada perjuangan masa lalu, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan air mata para pahlawan.